tempat ini sudah hampir penuh. Sekalipun tetap dijaga protokol kesehatan. Saudara kalau mau tunggu aman gak akan pernah aman. Sampai kiamat juga gak akan pernah aman. Sampai Tuhan datang juga gak akan pernah aman. Yang aman cuma satu. Diam di lindungan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Kita gak sembrono, kita gak ngawur. Tetapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap nyata buat kita. Amin. Saudara, saya percaya bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebagian orang merayakan sebagai hari kematian Tuhan. Lalu setelah dia mati, dia dikubur dan seakan dia diam dan tidak melakukan apa-apa. Orang menunggu lagi. Sampai pada hari Minggu, baru dia bangkit. Baru orang sadar. Baru orang bersorak-sorai. Tapi one thing is missing, satu hal yang kita kehilangan. Kita nggak nunggu sampai hari Minggunya kan? Pada hari Jumat pada saat dia mati, dia ngomong, it is finished. Sudah selesai. Pada saat dia mati hari Jumat, kita hidup. Pada saat dia mati hari Jumat, kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan yang luar biasa. Some people call it Good Friday. Kenapa mereka bilang Good Friday? Karena the worst one, yang terburuk, sudah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita tidak menunggu sampai dia bangkit pada saat dia mati. Kita sudah menang. Tapi kita nggak lihat. Karena dia ada di dalam kubur. Karena kita tidak lihat buktinya. Karena dia masih diam. Hari ini engkau mungkin belum lihat kemenangan dalam finansialmu. Hari ini mungkin kau belum lihat kemenangan dalam area-area tertentu yang kau sedang bergumul. Tapi bukan berarti kau menunggu kapan aku dipulihkan, kapan aku akan dibangkitkan Tuhan. Hei, saya mau beritahu saudara, engkau sudah dipulihkan, engkau sudah dibangkitkan. Kau tidak perlu menunggu. Hari ini juga, saat ini juga, hidupmu adalah hidup yang penuh kemenangan. Setuju katakan amin. Kalau kita belum melihat bukan berarti itu belum terjadi. Kalau kita belum menerima buktinya, bukan berarti Tuhan belum pulihkan kita. Apakah kita perlu menunggu? Kalau saya lebih memakai kata, kita perlu berharap. Kita perlu beriman. Untuk itu kita menjadi tawanan iman. Di dalam Sakaria 9 ayat 12 dikatakan demikian. Kembalilah ke kubu pertahananmu. Siapa kubu pertahanan ini? Daud katakan dalam 2 Samuel 22. Daud berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan my Savior, penyelamatku. Jadi kubu pertahanan ini adalah Elohim sendiri. Kubu pertahanan ini adalah Tuhan sendiri, adalah Yesus sendiri. Jadi di dalam Sakaria 9:12 katakan, kembalilah ke kubu pertahanan, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena hanya di dalam Tuhan kita aman. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita aman. Dikatakan, hai para tawanan, siapa tawanan? Setiap manusia yang masih hidup di dunia ini dan masih hidup di dalam tubuh daging. Dia adalah tawanan. Dia menjadi tawanan daging. Dia menjadi tawanan dosa. Dia menjadi tawanan kutuk. Dia menjadi tawanan masa lalu. Dia menjadi tawanan dosa. Tawanan kesukaran. Tawanan kegagalan. Dia menjadi tawanan hawa nafsu. Tawanan dunia. Tapi ketika kita kembali kepada kubu pertahanan. Kita kembali kepada Yesus. Kita tidak lagi menjadi tawanan dunia. Kita bebas, kita menang, kita merdeka. Dari menjadi tawanan dunia, kita menjadi tawanan harap. The prisoner of hope. Tawanan harap. Hai para tawanan yang penuh harapan. Pada hari inilah aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Zakaria 9 ini berbicara tentang juru selamat. 3 ayat sebelumnya dijelaskan.
Di terjemahan Bible yang lain, ada perikopnya Raja Mesias di Sion. Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yesus yang dibicarakan. Yesus yang dibicarakan ketika dikatakan kembalilah kepada kubu pertahananmu, hai para tawanan harap yang penuh pengharapan. Hai orang-orang percaya, kembalilah kepada Yesus, berharaplah kepada Dia saja. Siapa Dia? Dia adalah Raja yang datang. Dia adil, Dia jaya, Dia lemah lembut dan mengendarai keledai. Kenapa kita harus percaya kepada Yahweh? Tuhan yang bagaimana yang kita percayai? Orang di luar sana percaya Tuhan yang jauh, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terjamah, Tuhan yang kalau ketemu harus hati-hati. Benar. Enggak sembarang orang bisa ketemu Yahweh karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Yahweh dan terpisah karena dosa. Bahkan imam besar saja kalau dia masuk ke ruang masuci, di dalam sejarah dikatakan sebagian menjelaskan kakinya harus diikat. Karena kalau dia ada kesalahan sedikit dia akan mati dan tidak ada orang berani menyelamatkan di dalam, dia akan tarik. Tuhan yang tidak terjangkau, Tuhan yang tidak terjamah, Tuhan yang terpisah begitu besar, begitu jauh. Tapi karena Yesus sudah mati, Dia buat jembatan yang selama ini terpisah. Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi batasan. Bukan hanya kita bisa menghampiri. Bukan kita mencari Tuhan. Banyak istilah katakan, ayo kita cari Tuhan. Ayo kita cari Tuhan. Bos, Tuhan gak pernah hilang. Ngapain dicari? Tuhan yang cari kita. Tuhan yang datang, turun, menemui kita, menebus kita. Bukan hanya kita sudah tidak lagi terpisah. Bukan hanya lagi kita bisa menjamah Dia. Tapi Dia manunggal dengan kita. Di dalam Roh-Nya yang kudus. Sebagai penghibur. Penolong yang setia. Bersama-sama dengan kita. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Mazmur 113 katakan, ayat yang kelima. Siapakah yang seperti Yahweh? Dia Elohim kita yang berdiam di tempat yang maha tinggi. Benar. Dia berdiam, dia bertakhta di tempat yang tinggi, yang besar, yang mulia, yang suci, yang kudus. Yang tidak terjamah oleh manusia. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, yang merendahkan dirinya untuk melihat segala yang ada di langit dan di bumi. Di dalam surat Paulus katakan, yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Supaya dia bisa datang turun ke dunia. Menebus manusia, mati di salib. Dan bangkit dalam kemenangan. Saudara boleh cari di semua kitab, di semua agama, di semua ajaran dunia. Cari ilah mereka yang bisa merendahkan, yang ditulis bisa merendahkan dirinya. Langsung saudara kena pasal. Langsung saudara kena UU. Saudara menista. Tapi ini saya tidak menista. Karena di Bible kita ditulis. Karena di Bible kita ditulis. Elohim kita merendahkan dirinya. He stooped. Dia turun. Dia merendahkan dirinya. Dia tahu kalau dia ada di taktanya. Manusia gak bisa jangkau dia. Jadi dia merendahkan dirinya. Supaya dia bisa melihat keadaan kita.
Dialah yang membangkitkan orang miskin dalam debu. Dia mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotoran. Agar dia dapat menempatkan duduk berdampingan dengan para pembesar. Bahkan bersama para penguasa. Dia membuat wanita yang mandul duduk mendiami rumah. Dan menjadi ibu dan bersuka cita atas anak-anaknya. Haleluya dikatakan. Itu Tuhan yang kita percayai. Yang kepadanya kita menaruh harap. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang pilih kasih. Dia bukan Tuhan yang butuh pembuktian. Kamu mau kudus, kamu mau diberkati, kamu hidup benar dulu. Tunjukkan, itu loh anakku yang hebat. Kamu juga harus lebih hebat seperti itu. Kalau kamu gak hebat seperti itu, aku gak approve kamu. Kita semua sudah approve. Kita mengenal Tuhan yang penuh anugerah. Bahkan di dalam Matius 18 ayat 12 dikatakan, bagaimanakah pendapatmu? Jika seseorang memiliki 100 ekor domba, lalu seekor dari antaranya tersesat. Tidakkah ia akan pergi mencari yang tersesat itu dan meninggalkan yang 99 di atas gunung? Satu nyawa matter. Satu nyawa berarti buat Tuhan. Satu jiwa berarti buat Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Satu jiwa tersesat, 99 ditinggal, yang satu diselamatkan. Tapi kalau ini ditanya kepada saya, kalau kamu punya 100 domba, 99, yang satu tersesat, kamu tinggal enggak yang 99? Saya akan jawab tidak. Ngapain saya tinggal yang 99, saya selamatkan yang satu, malah yang satu yang saya marahin. Kamu kenapa bandel banget ninggal-ninggal? Salahmu sendiri. Kalau diterkam serigala ya biar. Salahnya sendiri, kawanannya di sini, kamu sok-sokan mau pergi sendiri, gak denger, bandel, ya sudah situ. Karena saya bukan Tuhan. Kalau saya tinggal yang 99 diserang oleh serigala atau tercerai-berai, saya lebih tanggung jawab dong. Tapi bagaimana Tuhan mungkin meninggalkan 99, dia menyelamatkan yang satu? Karena dia Tuhan Maha Hadir. Dia Tuhan Maha Kuasa. Dia Tuhan Maha Tahu. Dia Tuhan yang magnificent. Dia Tuhan yang maha. Jadi pada saat dia menyelamatkan yang satu, yang 99 tetap terjaga. Pada saat dia menjaga yang 99, yang satu tetap dia perhatikan. Pada saat banyak orang yang sudah dipulihkan dan hidupmu belum, Tuhan masih memperhatikanmu. Pada saat orang lain sudah baik hidupnya, tapi engkau merasa sendiri, tertinggal, diabaikan. Saya mau katakan dengan pasti tidak, engkau salah. Tuhan tidak mengabaikan satu pun jiwa. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang terlalu rendah di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Saudara tahu kisah tentang Hosea? Hosea ini seorang nabi. Terus dia disuruh menikah oleh Tuhan dengan, perempuan pelacur. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan salah satu gender. Karena kalau ada wanita yang tidak benar, pasti juga ada prianya. Ya kan? Sama-sama nggak benernya. Makanya kenapa wanita berzina itu, kenapa wanitanya aja yang dihakimi. Mana prianya? Ya kan? Jadi saya tidak berusaha untuk merendahkan. Karena ini gereja yang besar. Pasti ada jemaat yang masih bergumul di dalam kehidupannya. Mungkin ada 1-2 orang yang mungkin profesinya atau kehidupannya masih belum dipulihkan sepenuhnya. Gak usah kecil hati, saya tidak bermaksud untuk menghakimi saudara. Tuhan mengasihimu apa adanya, Tuhan masih kasih engkau waktu terus sampai engkau pulih di dalam Dia secara luar biasa. Kembali, Hosea disuruh menikah dengan seorang wanita pelacur. Di dalam Bible dikatakan. Ini nabi saudara. Orang biasa aja gak mau, malu. Tapi ini nabi. Bayangin saudara kalau ada nabi itu, kalau sekarang pendeta-pendeta yang besar. Terus disuruh nikah sama seorang pelacur, ngomong sama jemaatnya begini. Aku dengar suara Tuhan. Tuhan suruh aku menikah dengan seorang pelacur. Kira-kira jemaatnya bubar gak?
Hosea disuruh menikah. Dia bilang, ya benar Tuhan. Aku ini nabi loh Tuhan. Terus gimana? Aku yang suruh menikah. Oke, dia taat. Oke. Ya udah Tuhan, kepaksa nggak apa-apa. Pokoknya aku menikah karena kau disuruh. Dia menikah. Singkat cerita, dia punya anak 3. Harusnya ini orang, wanita ini dinikahi nabi, harusnya dia sadar, derajatnya dipulihkan, nama baiknya dipulihkan, dia diangkat, masa lalunya ditinggalkan, dan dia hidup baru di dalam pemulihan dan memuliakan Tuhan. Idealnya. Enggak, malah kumat, ninggalin Hosea, dan dia melacurkan diri lagi. Orang-orang datang kepada Hosea, ya Hosea kamu tahu Gomer nyeleweng lagi loh. Gomer hidupnya enggak benar. Dia ganti-ganti laki itu, dia menjual diri lagi. Mungkin Hosea komplain sama Tuhan, mungkin Hosea ngomong sama Tuhan, nah kan benar kan Tuhan, memang kan susah kan berubah karakter orang, sih Tuhan suruh aku menikah sama dia. Sekarang kalau kayak gini kejadiannya salahnya siapa? Nggak ditulis, Tuhan bilang, iya ya. Kalau gitu gue cariin deh lu yang lebih baik. Kali ini yang sempurna. Tuhan bilang, Hosea, ambil kembali istrimu. Dan nikahi dia. Ambil kembali. Hosea bingung. Akhirnya ada orang yang ngomong mungkin datang kepada dia itu. Sudah dicari info kemana-mana istrimu sedang dijual. Human trafficking. Penjualan manusia, dia sedang dijual. Dia datang ke pasar bukan mau cari babi, dia cari istrinya yang hilang. Mungkin diikat, dibelenggu. Dia bisa ngomong tahu rasa kamu, ya wanita nggak tahu diri dan seterusnya. Enggak, Tuhan bilang, Hosea, ambil kembali dia menjadi istrimu. Dia beli 5 shikal perak. 1,5 homer jelai. Dia beli istri yang sudah menjadi istrinya. Dia beli seseorang yang sudah menjadi kepunyaannya. Dia beli orang yang dia pernah cintai, yang pernah dia beri kesempatan, yang dia pernah percaya, yang dia angkat dari sangat kotor, sangat rendah ke posisi istri Nabi dan mengkhianati dia kembali. Dia tarik kembali, beli kesempatan yang kedua dan dia nikahin. Story ini familiar nggak sih sama kita? Cerita ini kedengarannya mirip banget nggak sih? Sama kita, sama Tuhan. Tuhan bilang, Hosea, itulah hubunganku dengan umatku Israel. Yang sudah meninggalkan aku, yang sudah melacurkan dirinya, yang sudah membuat patung, yang sudah menyembah berhala, yang sudah... Tapi aku masih mengasihi mereka. Ini Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mau merendahkan dirinya. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. He's God of second chance. Selalu memberikan kesempatan kedua buat kita. Kita tidak salah berharap kepada Tuhan yang seperti ini. Maka itu kadang Tuhan tanya sama kita, do you trust me? Aku berharap kepadamu Tuhan. Dan dia akan tanya kepada kita, do you trust me? Saya mau kasih saudara hint sedikit. Kalau Tuhan tanya sama saudara, apakah kamu percaya kepadaku? Saudara harus siap, brace for impact. Biasanya kalau Tuhan tanya, apakah kamu percaya kepadaku? Itu sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mungkin seakan-akan lebih buruk akan terjadi. Loh kenapa Pak? Gini, saya kasih gambaran. Kalau orang tua ngajar anaknya renang, anak kecil renang, biasanya kalau orang tuanya tanya sama anaknya, kamu percaya Dedi enggak? Itu hati-hati. Biasanya anaknya bakal mau dilepas. Iya enggak sih? Kalau orang tuanya tanya sama anaknya begini, kamu percaya sama mami? Kamu percaya sama Dedi? Kita enggak bakal tenggelamin kamu. Percaya aja. Percaya enggak? Iya, mami percaya. Percaya, tapi jangan lepas. Udah percaya. Kamu percaya enggak? Percaya. Anaknya bergumul. Di satu sisi dia percaya.
Di satu sisi, dia tahu orang tuanya nggak bakal bunuh dia, nggak bakal tenggelamkan dia. Tapi di sisi yang lain, dia nggak mau tenggelam, dia nggak mau dilepas. Si malakama, pokoknya percaya, udah sambil tangannya dilepasin gini. Udah percaya aja, udah percaya. Iya Daddy, percaya. Udah percaya ya, tutup mata, tutup napas. Jangan napas dulu, dilepas, masuk. Tapi ada nggak orang tua yang bilang, bodoh lu, masa gitu aja tenggelam, ya udah dibiarin. Gak ada, langsung diangkat lagi. Percaya kan? Coba diatur napasnya. Jangan napas di dalam air, tahan napas, tenggelamin lagi, naiklah. Sampai akhirnya bisa renang. Tuhan tanya sama saudara, do you trust me? Kamu percaya nggak sama aku? Kalau kamu percaya sama aku, kamu akan bisa berjalan di atas air. Tapi resiko mungkin kamu tenggelam sebentar. Mungkin resiko kamu kayak orang gak bisa bernapas sebentar. Masalah semakin besar. Cobaan, ujian, tekanan makin besar. Itu Tuhan gak sedang tinggalkan engkau. Itu Tuhan sedang mengajarmu supaya engkau bisa berenang. Supaya engkau tidak hanya survive, tapi engkau bisa thrive. Engkau bukan hanya bertahan, tapi engkau akan berhasil dan berkemenangan. Waktu saya habis. Tapi izinkan saya menutup dengan satu pengertian. Untuk itu kita harus berharap kepada Tuhan yang demikian. Tuhan yang merendahkan diri, Tuhan yang mengerti kita, Tuhan yang mau menjangkau kita. Dan Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang tidak pilih kasih. Engkau tidak perlu membanding-bandingkan dirimu. Tugasmu itu saudara. Bukan untuk merubah pikiran orang supaya orang mengakui bahwa engkau itu hebat. Tugasmu itu adalah menjalani pertandinganmu sendiri. Bersama dengan Tuhan. Jangan berusaha untuk membuktikan orang lain, gua bisa loh, gua bisa, nggak penting. Saudara, orang hari-hari ini khususnya, ingin mendengar cerita kegagalan yang dipulihkan. Lebih daripada mereka ingin mendengar cerita yang sukses, pencapaian yang luar biasa. Hari-hari ini kalau kita dengar kayak gitu makin stres. Ya enggak sih? Coba saudara dengar, kita lagi bergumul, terus orang lain bilang, wah gue dapat berkat banyak di tengah pandemik, gue mau jalan-jalan, gue mau bangun rumah, gue mau beli mobil baru. Stres gak saudara? Makin stres kan, waduh enak banget ya hidupnya dia ya. Aku kok malah makin hari malah sukar, malah susah hidupnya. Dia kok malah enak ya. Tapi orang hari-hari ini ingin melihat sebuah contoh bahwa manusia semua bisa mengalami keadaan yang buruk. Tapi bersama Tuhan kita bisa dipulihkan menjadi luar biasa. Saudara, semua orang tahu kalau Superman itu pasti menang. Di dalam khotbah jarang orang khotbah tentang Henok. Karena kisahnya Henok itu singkat, dia hidup kudus, hidup benar, terus dia diangkat sama Tuhan kan? Dia terangkat ke surga ya, benar ya Henok ya itu ya. Apalagi yang mau diceritain? Ada pendeta yang pernah khotbah dulu, saya dengar. Dia ngomong, kamu lihat Henok, dia kudus. Dia baik, tidak bercacat, sampai dia diangkat oleh Tuhan. Tapi dia sendiri sampai hari ini gak diangkat sama Tuhan. Dan gak ada yang diangkat ke surga oleh Tuhan. Setelah Henok dan Yesus. Tapi orang dengar kisah tentang Daud. Orang yang sadis. Orang yang menikahi Batsheba dan membunuh suaminya yaitu Uria. Orang yang begitu banyak kesalahan. Orang yang pernah dikejar-kejar. Orang yang pernah pura-pura gila. Orang yang hidupnya penuh gejolak. Orang yang penuh dengan kelemahan. Hidup yang seperti ini justru yang menginspirasi kita. Maka itu saya mau beritahu saudara, mari kita bangkit berdiri sampai kita bangkit berdiri. Jangan kejar hidup yang sempurna, karena hidupmu gak akan sempurna.
Jangan saudara punya angan-angan, saudara punya pikiran, oh hidupku mau sempurna, dipulihkan Tuhan, tenang semuanya. Itu bukan panggilanmu. Tidak ada satupun orang yang sempurna hidupnya. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan semakin nyata. Saya nggak tahu kelemahan dan pergumulan saudara apa. Mungkin karaktermu, mungkin masalah hubunganmu, mungkin finansialmu, mungkin keterikatan di sebagian area dan kau sedang bergumul hari-hari ini. Dan kau nggak perlu berkecil hati. Tuhan tetap mengasihimu. Menjadi tawanan harap. Kita bukan lagi ditawan oleh dunia. Tapi kita menjadi milik Kristus. Seperti Hosea membeli Gomer kembali. Padahal dia sudah miliknya. Tuhan menebus kita. Membayar dengan darahnya yang mahal. Sekalipun kita sudah menjadi milik Tuhan. Tapi dia tetap bayar kita kembali. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Saya tidak tahu kapan pandemik ini akan selesai. Saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab kapan masalahmu akan selesai. Tapi saya tahu satu hal. Bahwa bersama dengan Yesus, detik ini juga, semua hidup kita sudah diselesaikan. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, artinya kita tidak perlu takut lagi. Sampai akhir rencananya dalam hidup kita adalah rencana yang sempurna. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa kepadamu Tuhan. Bahwa di hari-hari ini kami butuh kekuatan yang baru. Kami butuh Tuhan untuk bisa melihat terang, melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan biar hari ini Tuhan Kau beritakan kebenaran itu kepada kami. Bahwa Engkau Tuhan yang penuh anugerah. Kami adalah orang-orang yang bukan lagi ditawan oleh dunia, bukan lagi ditawan oleh dosa. Tapi kami adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dan dibebaskan menjadi milik-Mu. Untuk itu kami tetap berharap. Sampai akhirnya kami tetap berharap bahwa indah pada waktunya, ada saatnya, ada masanya. Hidup kami pasti dipulihkan. Sebab mujizat itu masih ada. Dan yang sakit hamba mau berdoa buat mereka. Tuhan sembuhkan saudara mereka, kerabat mereka, teman mereka, orang-orang terkasih yang hari ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan lindungi kami semua Tuhan. Dari semua virus pandemik yang menular ini. Kami percaya kami ada di dalam kubu pertahanan-Mu. Dan tidak ada satupun penyakit yang bisa menjamah anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kalaupun ada pergumulan-pergumulan yang kami alami. Tuhan kami percaya kami tidak sendiri. Kau tetap bersama dengan kami. Kalau ada yang bergumul di dalam area ekonomi, hamba-Mu berdoa. Tuhan, kami tidak akan meminta-minta. Kami tidak akan meminjam. Sebab Engkau Tuhan yang mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Buka jalan, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ada divine appointment. Kirim orang-orang yang luar biasa, kesempatan-kesempatan yang luar biasa, pintu-pintu anugerah. Anak-anak-Mu akan menemukan promosi. Anak-anak-Mu akan menemukan bisnis-bisnis yang baru. Anak-anak-Mu akan diangkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus kami percaya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.